Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Saya percaya jemaat Tuhan aman di dalam lindungan Allah. Hari ini kita kembali terkoneksi lewat live streaming pada pagi hari ini. Kita kembali ibadah bersama-sama. Saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan katakan. Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di bangsa kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, saya mau share satu ayat firman Tuhan yang memberkati saya selama 1 minggu ini. Tentunya akan memberkati Bapak Ibu dimanapun kita berada. Di Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan beserta kita. Kita tidak bertarung sendiri, Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini di tengah-tengah keluarga kami bisa mengucap syukur dan menyembah nama-Mu yang kudus, Allah pencipta langit dan bumi. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami, sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau meneguhkan semua janji-Mu, dan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, itu yang memegang kami dan menuntun setiap hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam satu nama, mari Roh Kudus, Engkau beracara, hadirat-Mu tidak terbatas, Roh-Mu tidak pernah terbatas. Kami akan melihat kesembuhan, kekuatan, pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gunung yang menghadang, Kau buat jalan di tengah lautan, Kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Kau ratakan gunung yang menghadang, amin. Kau buat jalan di tengah lautan, Kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya.
bagiku ya Tuhan, Allah kemenanganku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia penuh di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. More. Jesus is so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Let's we worship God. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified,
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
waktu-waktu penyembahan ini ya Bapa. Mari siapkan hati kami ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan setia selalu menyertai kita dan selalu menolong kita, selalu memelihara kita hari ini sampai seterusnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang dibagikan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan akan semakin terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami, untuk menyertai kami, untuk memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Suatu kesempatan yang istimewa bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana firman ini merupakan menjadi konviksi bagi saya, memberkati saya di masa-masa seperti ini. Di mana firman Tuhan hari ini saya beri judul Masker. Masker, iman, singkirkan keraguan. Saya mengambil tema masker sebagai firman Tuhan hari ini karena itu menjadi salah satu kekuatan bagi saya untuk menghadapi pergumulan saya di tengah kondisi seperti ini, di mana saya dan istri masih harus tetap bekerja beberapa hari di luar rumah, di mana setiap kami pagi hari keluar dari rumah memakai masker, masuk ke dalam mobil memakai masker, sampai di perjalanan memakai masker. Kadang timbul keraguan Bapak Ibu, kadang timbul ketakutan, kadang timbul kekhawatiran, bahkan kecemasan. Apakah semua akan baik-baik saja? Apakah kami semua akan sehat, akan kembali dengan baik sampai di rumah? Dan apa yang terjadi ketika kalau kami sakit, kami balik ke rumah dan anak-anak kami sakit? Hal-hal tersebut, keraguan tersebut semakin hari semakin bertambah di dalam pikiran kami. Oleh karena itu, ketika saya membaca firman di dalam Yakobus 1 ayat 6, itu menegur saya, di mana dikatakan, tetapi orang yang meminta harus percaya, ia tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari, dan di ayat selanjutnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman di Yakobus 1 ayat 6 ini menegur saya bahwa saya tidak boleh hidup di dalam keraguan. Juga istri saya, bahwa saya harus yakin bahwa iman harus menyingkirkan keraguan. Iman harus menjadi kekuatan bagi saya setiap hari untuk mengalami Tuhan. Karena keraguan tidak akan membantu kita, tidak akan membantu saya, tidak akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi di dalam iman selalu ada harapan, dan harapan di dalam Tuhan, iya dan amin. Jadi ada 3 hal yang akan saya bagikan yang menjadi konviksi bagi saya, yang saya lakukan setiap hari ketika saya harus keluar rumah, ketika saya harus pakai masker bersama istri saya, supaya iman tetap kuat dan menyingkirkan setiap keraguan. Yang pertama adalah, poin pertama, saya hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Dimana setiap pagi ketika saya hendak pergi sama istri, ketika saya memakai masker, saya harus
katakan ke dalam hati saya harus sampaikan bahwa saya hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Saya katakan terus bahwa saya hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, bahwa orang benar hidup oleh iman. Artinya, iman merupakan satu-satunya sumber kehidupan kita di dalam Tuhan. Tanpa iman, kita tidak akan hidup. Dan tanpa iman, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Di mana orang benar hidup oleh iman. Artinya iman menjadi satu-satunya sumber. Dan ketika saya merekam khotbah ini, saya ada suatu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita harus hidup oleh iman. Ketika saya merekam khotbah untuk ibadah pagi ini, saya meminjam kamera dari adik gereja saya, Robin, di mana kamera ini merupakan kamera yang canggih, kamera yang banyak fitur-fiturnya. Artinya kamera ini sangat bagus sekali. Ketika saya gunakan untuk merekam, di tengah proses perekaman, kamera itu mati, Bapak Ibu. Ketika saya cek, ternyata daya di dalamnya sudah habis. Dan sama sekali tidak bisa digunakan untuk melanjutkan perekaman. Artinya kamera yang tadinya canggih, kamera yang berfungsi dengan fitur yang banyak, tidak berfungsi. Karena tidak ada lagi daya di dalamnya. Ilustrasi itu mengingatkan saya bahwa begitu juga kita di dalam Tuhan. Bahwa kita hidup di dalam Tuhan harus hidup oleh iman. Tanpa iman kita mati. Artinya seberapa canggih pun hidup kita, seberapa kaya kita, seberapa banyak uang kita, seberapa sehat kita, seberapa kuat kita, seberapa tinggi jabatan kita, tanpa iman kita tidak akan hidup. Itu menjadi kekuatan bagi saya di poin pertama, bahwa saya hidup oleh iman. Di poin yang kedua yang menjadi konviksi bahwa buat saya adalah saya putuskan untuk tetap percaya janji Tuhan apapun kondisinya. Kita ulangi lagi, saya putuskan untuk tetap percaya firman Tuhan, janji Tuhan apapun kondisinya. Di mana terkadang di dalam kondisi seperti ini, kondisi sangat mempengaruhi keimanan kita. Kondisi sangat mempengaruhi keyakinan kita. Tapi kita belajar dari Abraham bagaimana iman Abraham terhadap janji Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, yang berbanding terbalik dengan kondisinya saat itu, di mana istrinya sudah tua dan tidak mungkin mempunyai anak, bahkan dia juga sudah menjadi lemah. Tetapi dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada. Di mana dikatakan di Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kita ulangi lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Di ayat Roma 4 ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya sudah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Di dua ayat ini menjadi teguran buat saya juga, bahwa saya harus percaya kepada janji Tuhan, bahwa ketika saya keluar dari rumah, ketika saya pakai masker bersama istri, saya harus tetap percaya janji Tuhan, walaupun kondisi di luar banyak yang terkena COVID-19, banyak yang terjangkiti. Di luar sana banyak menjadi pasien
Di luar sana banyak yang di PHK, di luar sana banyak orang yang ekonominya semakin susah. Tetapi dalam kondisi apapun, seburuk apapun, saya putuskan untuk tetap percaya janji Tuhan. Saya seperti Abraham yang tetap percaya, walaupun dia mengetahui bahwa Sarah sudah tua, dan dia sudah mengetahui juga bahwa dia sudah lemah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia putuskan untuk tetap percaya, Bapak Ibu. Dia putuskan untuk tetap berharap pada Tuhan. Dan dia tidak menjadi lemah. Di mana firman ini menjadi kekuatan bagi saya. Ketika saya keluar, saya mendengarkan berita-berita, baik dari medsos, dari apapun itu, bahwa ekonomi semakin sulit, banyak orang di PHK, banyak orang yang terjangkiti, bahkan melalui kiriman paket, orang bisa terkena COVID-19. Banyak berita-berita yang terus masuk ke dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa iman singkirkan keraguan. Dan kita harus percaya bahwa apapun kondisinya, bahwa Dia Tuhan yang setia, yang sanggup menjaga kita. Di mana ketika itu Abraham menjaga keyakinannya, dia menjaga imannya. Ada ilustrasi Bapak Ibu yang saya diingatkan Tuhan juga, bagaimana kita menjaga api iman kita. Saya diingatkan ketika beberapa bulan lalu ada salah satu rekan kami yang berulang tahun di kantor, dan seperti biasa kami memberikan surprise berupa kue yang diberikan lilin di atasnya. Kemudian sebelum dia datang, kami menyalakan lilin tersebut. Dan di kantor itu banyak sekali unit AC, Bapak Ibu, di mana AC berhembus dengan kencang. Sehingga ketika beberapa kali teman saya menghidupkan api itu, lilin itu mati. Kemudian saya mengambil lilin itu dan saya melihat, saya menjaga lilin itu supaya tetap hidup ketika saya bawa kepada teman saya. Saya berusaha menjaga dari tiupan angin dengan tangan saya, bagaimana saya melihat hal-hal yang dapat membuat api ini mati sebelum sampai ke tempat teman saya. Hal itu mengingatkan saya, Bapak Ibu, menegur saya bahwa sedemikian juga kita harus menjaga iman kita. Dari setiap berita-berita negatif, setiap berita-berita yang menimbulkan keraguan di dalam hidup kita, kita harus menjaga api itu. Kita harus menjaga iman kita, sehingga iman kita tetap hidup, iman kita tetap ada, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga kita, untuk menepati setiap janji-janjinya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah saya harus selalu mengingat janji-janji Allah dan mengingat setiap kebaikan. Saya ulangi, saya harus selalu mengingat janji-janji Allah dan mengingat setiap kebaikannya. Di poin yang ketiga ini saya putuskan bahwa ketika saya keluar dari rumah, saya memakai masker. Yang pertama tadi, kalau saya hidup oleh iman. Yang kedua, saya putuskan apapun kondisinya, saya percaya janji Tuhan bahwa Dia setia. Yang ketiga, saya harus selalu mengingat janji-janji Allah dan mengingat setiap kebaikannya. Artinya apa? Dalam setiap waktu ketika keraguan muncul, ada kecemasan muncul, saya memutuskan untuk merespon dengan mengingat setiap janji-janji Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa Ia menyertai kita, Ia melindungi kita. Banyak janji-janji Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita pegang dan yang harus kita ingat. Terkadang dalam perjalanan biasanya ketika pertama kali banyak terjadi COVID-19, saya bersama istri muncul keraguan. Terkadang di jalan kami malah memikirkan bagaimana kondisi kesehatan kami.
terkadang kami agak demam sedikit. Waduh, apakah kita harus isolasi nih? Atau kita harus bagaimana supaya anak-anak kita? Kekhawatiran tuh muncul banyak sekali, Bapak Ibu. Tetapi berbeda ketika kami sudah mengingat setiap janji Tuhan untuk menguatkan iman kami. Kami memutuskan untuk mengingat janji-janji Tuhan. Setiap kami naik mobil, kami tidak membahas lagi hal-hal negatif yang membuat kami khawatir, tetapi kami saling menguatkan, kami saling menjaga, bahwa bahkan kadang kami mengingat janji Tuhan dengan kami memuji Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lakukan ketika dalam kendaraan kita mulai memuji Tuhan. Kadang saya sendiri hendak menjemput istri saya pakai masker. Ketika muncul, bagaimana ya istri saya? Apakah mungkin dia baik-baik aja? Keraguan muncul. Di saat itu saya putuskan bahwa saya hidup oleh iman, bahwa saya percaya bahwa janji Tuhan, dan saya mengingat janji Tuhan. Saya putuskan untuk mengingat janji Tuhan dengan memuji Tuhan. Kadang saya katakan di jalan mobil sambil bernyanyi, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kata-kata itu menguatkan saya ketika saya berjalan untuk menjemput istri, membuat iman saya semakin kuat. Terkadang dalam perjalanan itu kami sama-sama memuji Tuhan. Itu sangat menguatkan. Itu sangat membuat kami menjadi kuat, bahwa kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga kami, untuk melindungi kami. Dan juga Tuhan sanggup untuk melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan sanggup dan lebih daripada sanggup. Dan yang terakhir tadi, setelah mengingat janji Tuhan, kita juga mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kadang di suatu waktu ketika setelah selesai memuji Tuhan, kadang masih ada kepikiran, kadang badan agak nggak enak, atau kadang kepikiran, wah apakah muncul lagi kecemasan Bapak Ibu. Saya terkadang menggantinya dengan mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, di mana banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan menjaga saya, istri dan keluarga. Salah satunya mungkin ketika kami tahun lalu kami mengalami kecelakaan pulang dari gereja. Ketika itu kelalaian saya, Bapak Ibu, saya capek sekali dan saya ketiduran tol, sehingga mobil saya harusnya masuk ke dalam jurang rel kereta, tapi saya menabrak batas jalan. Dan kami semua dalam keadaan yang selamat, semua keadaan yang baik. Bahkan anak saya yang di dalam kandungan, Alea, itu dalam keadaan yang baik. Bagaimana kebaikan Tuhan itu mengingatkan saya bahwa dalam kelalaian saya pun Tuhan menolong, Tuhan menjaga. Apalagi ketika saya dalam iman saya melakukan bagian saya. Saya memakai masker, saya menggunakan cuci tangan, menggunakan sanitizer, makan makanan yang sehat, minum vitamin, tidur yang cukup, tidak berkerumun. Artinya saya sudah melakukan bagian saya. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Itu yang saya yakini. Ketika suatu waktu saya memuji Tuhan, di suatu saat saya juga mengingat kebaikan Tuhan. Itulah 3 hal di mana yang menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga, dan saya percaya juga menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya. Apapun, terlepas apapun kondisinya, apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, apakah dalam kondisi ekonomi yang sulit, ataukah Bapak Ibu sedang sakit, bahkan usaha Bapak Ibu terancam, kita menjadi seperti Abraham. Kita tidak terpengaruh oleh kondisi itu, tapi kita tetap percaya janji Tuhan Bapak Ibu. Baru kita akan mengalami Tuhan. Karena iman
akan menyingkirkan setiap keraguan. Dan iman akan membawa kita untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu semua, kita praktekkan janji firman Tuhan 3 tadi, hidup oleh iman. Saya putuskan untuk percaya apapun kondisinya. Dan yang terakhir, mengingat janji Tuhan dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau keraguan itu datang, kecemasan itu datang, kita lakukan. Kita percaya iman kita semakin kuat dan kita dapat mengalami Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya memberkati Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang menjadi pegangan kami di saat-saat seperti ini. Hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap gereja Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang kesusahan, yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Biarkan Tuhan memberikan firman ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan, menjadi pondasi bagi setiap kami untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan iman. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin, dan Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan terus Tuhan memelihara hidup kami seperti janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tiap kami, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera buat kita semua. Masker, iman, singkirkan keraguan. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman di ibadah online streaming kita. Amin saudara. Kita tahu bahwa hanya panca indera keenam kita yang bisa kita andalkan. Apakah panca indera keenam kita? Iman Anda dan saya. Ibrani 11 tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saya percaya iman Anda bangkit menghadapi segala-galanya ini dan Anda akan menjadi orang yang sudah ditransformasikan. Baik, mari kita tutup ibadah hari Minggu pagi ini. Mari kita satukan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami naikkan puji syukur kepadamu bahwa kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu yang kudus. Sudah memberkati kami, sudah memberikan kami semangat, motivasi kami ditingkatkan. Kami percaya Tuhan, kami pegang iman kami untuk menghadapi setiap situasi yang kami hadapi saat ini. Kami tahu Tuhan, Kau menjaga seluruh keluarga kami. Hamba berdoa setiap keluarga dan anak-anak orang tua, Kau jaga mereka ya Tuhan. Engkau rawat mereka ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, yang jahat kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa khususnya buat seluruh kawanan domba, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, pagar pelindungan dari surga menjaga setiap kawanan domba, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka berada di rumah, Engkau berkati rumah mereka. Mereka sedang beraktivitas, bekerja, berkati perjalanan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka di kantor Kau berkati. Jaga semuanya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang diberkati Tuhan berkata, amin. Salam satu sama lain, selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you all.